Jadi orang punya karunia nubuat itu nggak sembarang nubuat gitu, enggak. Bahkan mereka itu seringkali takut untuk mengucapkan karena tidak ingin salah. Shalom, Bapak Bicara, puji Tuhan, ketemu lagi dalam Sola Gratia. Ada info di sosial media, Tuhan itu katanya bertato. Pada waktu dia, karena Tuhan akan menilai kita, kesetiaan, ketaatan kita diuji oleh waktu. Shalom Bapak Bicara, puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Hari ini kita sampai di bab 5 dari pneumatologi, yaitu ilmu atau bab atau pelajaran yang mempelajari tentang Roh Kudus. Nah, bab 5 kita belajar mengenai Roh Kudus dan karunia-Nya. Jadi, Roh Kudus itu punya karunia. Nah, ini seringkali diperdebatkan ya, tentang karunia bahasa roh dan sebagainya. Apa sih definisinya karunia itu sesungguhnya? Ya, karunia rohani adalah suatu kemampuan yang diberikan Allah untuk melayani. Ini garis bawahi. Ya, ini definisi yang dibuat oleh Charles Sirer ya. Nah, ini jelas sekali bahwa ini kemampuan yang diberikan Tuhan lewat Roh Kudusnya ya. Roh Kudus memberi karunia kepada kita ya, yang ada di dalam kita ini untuk melayani. Nah, hal-hal yang penting yang harus kita ketahui untuk karunia ini. Banyak orang kurang paham tentang ini. Yang pertama, karunia rohani tidak bersifat tunggal. Jadi jangan sampai ada yang berpikir, oh karunia ini khusus ya, karunia ini bisa bekerja sendiri ya. Oh enggak, karunia ini berbeda-beda tapi saling melengkapi. Contoh ya, kayak karunia nubuat. Ya. Nubuat saja tanpa pengajaran itu berbahaya. Ya. Lalu apa? Karunia bahasa roh, harus ada yang bisa menafsirkan, jangan lupa. Ya. Karunia mengajar, karunia gembala, karunia rasul, ini semua harus melengkapi. Satu tubuh Kristus. Jadi jangan kita sampai mendewakan atau kita ini pengennya cuma satu karunia itu aja, mengadakan mujizat, tapi nggak ada yang mengajar, nggak ada yang nubuat, nggak ada yang mengembalakan, nggak ada yang menegur mungkin. Nah, kita ingat 5 jari ini ya, salah satu jawatan karunia rohani, karunia Roh Kudus adalah rasul, ya kan? Kalau suka nunjuk ini nabi ya, suka nunjuk-nunjuk. Nah, ingatnya gitu, rasul itu semua yang memulai. Ibu jari ini kan semua yang memulai. Lalu nabi, lalu penginjil, ujung tombak, Injil. Yang paling dicintai dikasih cincin, gembala. Dan yang terakhir seringkali dianggap paling kecil tapi juga penting, guru. Ya. Ini orang biasa pandang sebelah mata guru ini ya. Padahal ini penting sekali untuk kita itu bertumbuh rohani. Nah, jadi yang pertama yang hal-hal penting adalah karunia itu tidak bersifat tunggal, garis bawah ini. Ya. Oh ya, Bapak Ibu bisa dapat mendapatkan diktat atau buku ya. Untuk bisa sama-sama belajar, bisa DM saya di YouTube atau di Instagram, juga silakan tinggalkan di komen, nanti di deskripsinya ada cara untuk membeli diktat supaya kita sama-sama belajar buku yang tentang pneumatologi. Oke, yang kedua, karunia itu bukanlah bakat. Nah, ini seringkali orang susah bedakan ya. Ini bakat apa karunia? Nah, dalam melayani, ini bakat apa karunia? Nah, gimana cara membedakannya? Nah, penting sekali kita ketahui, saya nanti gambarkan ya di sini. Bakat sama karunia itu beda. Bakat itu sejak lahir. Ya, bakat itu sejak lahir. Contoh nyanyi. Ya. Bakat itu semua orang punya. Percaya apa atau nggak percaya Tuhan. Ya, nyanyi, semua orang bisa nyanyi. Nggak percaya Tuhan pun bisa nyanyi. Nggak percaya Tuhan pun bisa main musik. Ini bakat, talent. Sejak lahir, semua orang punya, biasanya profesi dan punya teknik metode. Oh, caranya gini, belajarnya gini gitu ya. Sedangkan karunia
itu setelah lahir baru. Kalau kita percaya Tuhan lahir baru, baru dapat karunia. Khusus punyanya orang percaya. Ya, bukan semua orang. Orang nggak percaya Tuhan nggak punya karunia. Buat apa? Buat pelayanan, bukan profesi. Dan ini kemampuan rohani. Nggak ada metodenya. Ya. Oh, kalau mau bisa nubuat itu caranya gini. Oh, kalau mau bahasa roh ada sekolahnya. Oh, ini karunia, nggak ada metodenya. Nggak bisa sekolah kayak musik. Musik itu ada metodenya, ada tekniknya. Jadi sekali lagi ya, kalau dikomparasi, ini bakat, ini karunia. Kalau bakat sejak lahir, kalau karunia sejak lahir baru. Ya. Kalau bakat itu untuk semua orang. Everyone can have bakat. Musik, nyanyi, ya, public speaking, gitu ya. Tapi kalau karunia itu khusus orang percaya. Kalau bakat itu profesi, jago ngitung, jadinya guru, ya. Kalau karunia itu untuk melayani, spesifik ini untuk melayani. Dan kalau bakat itu bisa ada teknik atau metode untuk belajar. Musik bisa belajar, nyanyi bisa belajar, berhitung bisa belajar. Tapi kalau karunia itu kemampuan rohani. Itu sesuatu yang dari atas diberikan, khusus. Ya, tangkap ini ya. Jadi yang kedua yang penting yang seringkali orang Kristen nggak mengerti, karunia itu bukan bakat. Ya. Jadi kalau karunia itu spesifik untuk melayani. Bisa bakat untuk melayani, bisa dong ya. Talent komputer, bisa multimedia gereja. Talent apapun yang namanya musik, bisa nyanyi. Tapi harus disertai dengan percaya. Nah ini ya. Jadi bakat dan karunia itu berbeda. Nah, kalau hari ini kita tanya, kita gampang aja, itu sejak lahir, apa sejak lahir baru? Tanya aja. Yang kedua, itu orang nggak percaya punya nggak? Nah, kalau kita mau ngetes itu karunia apa bakat ya. Kalau orang percaya, nggak percaya itu, orang nggak percaya bisa punya, berarti bukan karunia, itu bakat. Ya. Lalu itu bisa dipelajari apa enggak? Ada cara belajarnya enggak? Kalau karunia harusnya enggak ada cara belajarnya. Itu langsung come from above. Itu pemberian dari Tuhan. Roh Kudus memberi karunia. Ya. Nah, jadi penting sekali ini. Nah, jadi kalau karunia mengajar yang di teologi sama di luar teologi bedanya apa? Kalau di teologi atau di Alkitab, Roh Kudus itu bisa menjelaskan sesuatu tentang kebenaran yang istimewa sampai kita itu bisa ngeh atau mengerti tentang apa yang Tuhan maksud. Nah ini penting ya. Kan di luar sana bisa ya ngajar matematika, ngajar fisika ya. Tapi kalau karunia untuk pelayanan, ingat ini. Jadi Roh Kudus itu bisa mengilhami kita sehingga kita itu mengerti kebenaran, cara menyampaikannya. Supaya orang bisa mengerti dan dapat message yang sama dari Tuhan. Nah, ini karunia mengajar yang karunia ya, bukan bakat. Ya, kalau bakat ya bisa ya matematika atau apa yang lain. Ya. Nah, bisa nggak Pak kalau ditambah bakat plus karunia? Bisa. Ya. Ada orang sekolah untuk mempelajari orang lain. Ya, contoh ya, sekolah psikologi untuk mempelajari. Saya kenal seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia belajar menekuni tentang ini ya. Jadi dia suka bantu orang untuk tes ya. Oh kamu ini strength-nya apa, weakness-nya apa. Ditambah dia punya karunia membedakan roh. Paham ini ya. Jadi ketika dia melayani, dia bisa lihat secara teori yang dia belajar sekuler, ilmuannya, strength-nya orang ini, kelemahannya ini, traits-nya ini. Terus tiba-tiba dia punya karunia membedakan roh. Dapat hikmat dari atas. Harusnya ini posisinya jangan di sini. Ini posisinya di sini. Ya, paham ini ya? Dua-dua ditambah bisa, tapi spesifik sekali bakat dan karunia itu berbeda. Paham? Ini mungkin ya kalau kurang paham silahkan bertanya, tinggalkan di komen.
Jadi bakat itu sejak lahir, kalau karunia itu sejak lahir baru. Penting ini ya. Jadi mungkin dulu kita nggak fasih bicara kayak Musa. Musa itu gagap, ya. Tapi dia diminta memimpin. Nah, ini penting, ya. Jadi ada sesuatu yang Tuhan ubahkan, sesuatu yang baru Tuhan nyatakan. 2 Korintus 5:17, yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, hidup yang berbeda, hidup yang sangat berbeda, dan hidup yang lebih memuliakan Allah. Nah, jadi tangkap ini hal penting. Yang pertama, karunia rohani tidak bersifat tunggal, tapi bersifat berkelompok. Yaitu kita butuh semua karunia. Adalah sebuah hal yang sehat. Kalau dalam sebuah komunitas, itu ada karunia yang berbeda-beda dan saling melengkapi, saling menguatkan. Ada karunia hikmat, ada karunia pengetahuan, ada karunia nubuat, ada karunia mengajar. Nanti kita bahas. Yang kedua, karunia bukanlah bakat. Jadi bakat sejak lahir, kalau karunia sejak lahir baru. Bakat itu bisa dipelajari, karunia nggak bisa dipelajari. Ya. Bakat itu untuk profesi, kalau karunia untuk melayani. Yang ketiga, karunia bukanlah jabatan. Jadi gini, ada orang mikir gini, oh kalau di posisi gembala harus karunianya gembala. Oh pasti karunia gembala. Oh belum tentu. Belum tentu. Ya. Jadi karunia bukan jabatan. Jadi kalau jabatannya itu belum tentu karunianya juga itu, karena itu harus benar-benar dipelajari. Ya. Jadi belum tentu kalau seseorang jadi pemimpin, dia punya karunia memimpin. Oh belum tentu. Karena itu kita harus memahami dan menempatkan sesuai posisinya. Ya. Jadi ada orang itu kelebihannya iman. Maka dia ditempatkan di visi. Apa sih visi yang benar? Ya, iman itu kan bisa melihat ke depan, sesuatu yang diharapkan. Mungkin tanpa dasar hari ini, tapi sesuatu itu bisa dicapai. Ya. Bisa posisi yang tepat. Ya, jadi karunia tidak bersifat tunggal, tapi karunia bersifat berkelompok. Ada alangkah baiknya kita semua dalam sebuah komunitas punya karunia yang berbeda-beda. Yang kedua, karunia itu bukan bakat. Ya. Jadi karunia itu dapat dari Tuhan sejak kita percaya. Hanya orang percaya yang punya. Itu karunia. Yang ketiga, karunia itu bukanlah jabatan. Jadi belum tentu posisinya itu karunia itu. Kita harus research terus. Kita harus cari terus. Dan kita harus berada di posisi yang tepat. Yang keempat, karunia bukanlah pelayanan. Nah ini ya. Karunia itu, ada orang berpikir pelayanan itu karunia. Oh ini karunia. Maksudnya mungkin anugerah ya, pemberian Tuhan. Tapi karunia yang dimaksud sini adalah kemampuan yang khusus. Nah, kemampuan yang khusus. Belum tentu orang yang jago bisa nubuat, belum tentu orang yang jago ngajar, atau belum tentu orang yang bisa membedakan roh itu dalam posisinya. Ya. Ada juga orang yang out of posisi, tapi dia melayani di situ dan Tuhan buka jalan bisa aja. Jadi karunia ini bukan pelayanan. Karunia ini sesuatu kemampuan yang Tuhan berikan kepada orang percaya untuk saling melengkapi. Nah, jadi bukan pelayanan, ya, tapi karunia ini harus dipakai untuk melayani. Ya, jadi tangkap ini ya, bukan tugas pelayanannya, tapi kemampuannya itu karunia. Ya. Yang kelima, karunia bukanlah buah roh. Beda nih ya. Jadi buah roh itu karakter. Tapi karunia itu untuk melayani. Kalau buah roh itu mengubah kita. Kalau karunia itu kita pakai kemampuan untuk melayani. Nah, tangkap ini, beda ya. Jadi buah roh sama karunia rohani itu berbeda. Nah, jangan disamakan. Nah, ini hal penting. Jadi karunia itu nggak bersifat tunggal, tapi bersifat bersama-sama, satu tubuh, saling melengkapi. Komunitas harus punya semuanya kalau mau sehat. Yang kedua, kita punya karunia ini berbeda dengan bakat, ya. Tapi bakat dan karunia kita pakai untuk Tuhan semuanya, ya. Kalau sebagai orang percaya, ya. Nah, tapi karunia itu apa bedanya? Itu diberikan Tuhan waktu lahir baru, khusus bukan buat orang yang nggak percaya. Khusus buat orang yang percaya dan itu dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga kita belajar
karunia itu bukanlah jabatan. Jadi belum tentu jabatannya itu karunia itu. Ya. Tapi kita harus selidiki lagi, pelajari lagi. Yang ketiga, karunia itu bukanlah pelayanan. Ya. Tapi kemampuan untuk melayani. Jadi bukan, dapat pelayanan, dapat karunia, bukan. Ya. Itu anugerah kalau pelayanan. Ya. Yang kelima, karunia bukanlah buah roh. Kalau buah roh itu karakter, kalau karunia itu ability, kemampuan untuk melayani. Nah, kita sekarang bahas apa sih daftar karunia? Ada banyak ya. Salah satunya kita belajar dari beberapa ayat yang menarik. Yang pertama kita belajar dari Roma 12 ayat 3 sampai 8. Di sana ada beberapa karunia. Yang pertama bernubuat, kedua melayani. Nah, ini ada orang karunia itu menolong. Ya. Ini seringkali kayaknya nggak menonjol ya. Kalau bernubuat kan menonjol ya. Wah, bisa bernubuat, bisa bahasa roh kelihatan. Ada orang karunianya menolong, tergerak suka menolong. Itu karunia. Jangan anggap sepele. Ya, ada orang ini berbahaya. Roh Korintus itu ya, roh jemaat Korintus itu suka membeda-bedakan. Oh yang hebat ini, kabeh semua ingin nubuat, semua ingin mujizat. Padahal karunia menolong itu penting sekali. Ada orang diselamatkan, percaya karena ditolong. Ya. Belum tentu orang dinubuati percaya. Ya. Bisa saja orang terima mujizat lalu nggak percaya. Maksudnya sudah terima mujizat beberapa tahun lagi kecewa. Bisa. Karena itu harus saling melengkapi. Terima mujizat, sudah percaya, diajar. Wah, pada mengerti. Imannya kuat. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ada yang harus mengajar. Kalau jatuh ada yang harus menolong. Nah, lanjut. Mengajar. Nah, jadi bernubuat, melayani, mengajar, menasehati. Ya, bisa menasehati tanpa menyakiti. Ya, ini karunia. Banyak orang menasehati tapi menghakimi. Yang penting itu karunia ini hebatnya menasehati itu bisa menasehati, orang terima dan orang berubah. Ya. Ada orang nggak bisa kalau diajari gitu ya, kalau dihakimi malah ngelawan. Karunia menasehati tanpa menyakiti, namun bisa berubah dan semakin mengasihi Tuhan. Karunia memberi, wah ya ini karunia memberi. Ada orang itu gampang untuk memberi. Ini penting juga, kelihatannya sepele ya, tapi ini penting. Lalu karunia memimpin, ngatur semuanya, manage. Ada orang jago manage ya, dan menunjukkan kemurahan. Nah ini dalam Roma. Ada karunia lagi dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10, lalu 28 sampai 30, ada karunia dengan kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat, karunia bernubuat, membedakan roh, berbahasa roh, menafsirkan, kerasulan, mengajar, melayani, memimpin. Nah, di sini dilengkapi lagi ya. Nah, ada membedakan roh, ya, ada bahasa roh, ada menafsirkannya. Lalu di Efesus 4 ayat 11 itu ada karunia kerasulan, kenabian, penginjilan, pengembalaan, pengajaran. Jadi ini cenderung kejawatan. Ya. Ada orang itu karunianya menginjil. Wah, luar biasa nginjilnya. Orang bisa mengerti dan memahami dengan gamblang Injil itu. Ya. Belum tentu dia jadi penginjil. Mungkin aja dia bisnismen, tapi dia punya karunia nginjil. Setiap ketemu pelanggan diinjili. Ya. Mungkin dia guru. Ya. Di sekuler dia guru. Ya. Tapi dia punya karunia menginjili setiap orang. Ya. Jadi karunia ini tidak selalu selaras dengan jabatan atau pekerjaan. Tapi karunia ini harus dipakai oleh semua anak Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi nggak harus selaras dengan pekerjaannya, tapi kita harus terus mengasihi Tuhan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah kerasulan. Kerasulan itu dari kata apostolos ya.
apostolos ya. Apostolos atau utusan, rasul. Ini secara teknis ini untuk mendirikan jemaat. Jadi ada orang berkarunia itu untuk memulai mendirikan. Contohnya Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus itu suka mendirikan jemaat ya. Jemaat Korintus, ya, jemaat Efesus itu Rasul Paulus yang mendirikan. Tapi dia nggak mengembalakan. Nah ini saling melengkapi. Ia mengembalakan muridnya Timotius dan Titus. Jadi makanya surat Timotius dan surat Titus itu surat pengembalaan. Karena Rasul Paulus sedang mengajarkan ayo gembalakan walaupun dirinya adalah rasul, bukan pengembala. Ya. Jadi ada orang yang kemampuannya itu membuka jemaat baru, mendirikan. Nah, ini biasanya gabungannya sama karunia memimpin, mengatur, sama menginjil. Lanjut, bernubuat. Karunia nubuat ini menerima berita secara langsung dari Allah melalui penyataan khusus, ya bisa penglihatan, bisa audible, ya, bisa firman yang dinyatakan, ya, bisa bernubuat. Lalu ada karunia mujizat, kesembuhan, melakukan tanda khusus. Karunia kesembuhan termasuk karunia mujizat. Kisah Rasul 13 ayat 11. Orang punya karunia khusus ini bisa menyembuhkan. Ya, jadi kalau ditanya apakah ada orang bisa menyembuhkan dengan karunia? Bisa. Kita harus percaya karena firman Tuhan yang nulis. Ya. Lanjut, ada karunia bahasa lidah dan menafsirkan. Nah, kemampuan bahasa lidah ini diberikan Allah untuk berbicara dengan bahasa lain. Nah, ini menarik ya. Ada glosolali, ada juga satu lagi jadi bahasa lidah sama bahasa malaikat. Nah, ini beda ya. Jadi kalau bahasa lidah itu murid-murid. Ya. Mereka pakai bahasa Arab, bahasa Persia, memberitakan Injil waktu Pentakosta. Sedangkan yang dimaksud Rasul Paulus di Korintus itu bahasa malaikat. Ya, ada bahasa yang kita nggak ngerti, tapi Tuhan mengerti. Roh kita dan Tuhan mengerti. Ini bahasa roh. Ya. Jadi ada bahasa lidah, bahasa roh itu berbeda. Tapi alangkah baiknya kalau ada bahasa roh, ada yang nafsirkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus dengan jelas menulis dalam 1 Korintus 14. Lebih baik aku mengucap 5 kata yang bisa dimengerti daripada ratusan kata yang orang lain nggak mengerti. Nah, maksudnya apa? Maksudnya bahasa roh itu harusnya dipakai pribadi kita dengan Allah. Kalau di antara jemaat harusnya ada yang menafsirkan supaya bahasa roh itu jelas ngomong apa, gitu ya. Itu kebenaran firman Tuhannya. Ya, itu Injilnya. Oke, lanjut. Penginjilan, ada kemampuan untuk mengabarkan Injil dengan jelas, luar biasa. Dan semangat untuk menginjil keliling itu ada powernya, semangatnya. Itu karunia seseorang. Ya. Jadi ada orang itu semangat nginjil. Nah, ini kita harus menemukan karunia kita. Nah, Injil harus diberitakan. Semua orang percaya harus nginjil. Walaupun nggak punya karunia nginjil ya. Tapi kalau penginjil yang punya karunia Injil itu semangatnya luar biasa dan pantang menyerah. Ya. Lanjut, ada karunia gembala, kemampuan untuk mengembalakan, mengurus, memelihara dan melindungi umat Tuhan. Mengajar seringkali dihubungkan dengan pengembalaan. Biasanya gembala itu juga bisa ngajar ya. Kisah Rasul 20 ayat 28. Karunia melayani. Ya. Kemampuan untuk melayani orang lain dalam pengertian yang luas, macam-macam. Karunia melayani itu luar biasa. Ya. Bisa macam-macam, melayani dalam bentuk konseling, melayani dalam bentuk memberi tumpangan, ya. Lalu mengajar, kemampuan untuk menjelaskan penyataan Allah secara rinci dan serasi. Jadi bisa jelaskan itu orang mengerti. Ya. Ada orang menjelaskan, tapi orang nggak mengerti. Ya. Ini karunianya masing-masing. Karunia imam, kemampuan untuk percaya akan kuasa Tuhan dalam menyediakan keperluan khusus. Setiap orang memiliki ukuran iman masing-masing. Roma 12 ayat 7. Nah, karunia iman itu imannya besar sekali. Faith-nya besar sekali. Ya. Ini biasanya berhubungan dengan mujizat juga. Ya. Visi juga. Ya. Karunia menasihati, kemampuan untuk membesarkan hati, menghibur, menegur. Ya.
menasihati tanpa menyakiti, menghibur ya. Membedakan roh, ini kemampuan untuk ini penting ya. Tadi saya bahas sedikit singgung sebelumnya. Ada orang punya karunia itu bisa tahu ini orang bohong, ini orang kuasanya bukan kuasa Tuhan, dia tahu. Tapi orang yang punya karunia itu nggak sembarangan. Ini penting ya Bapak Ibu ya. Jadi orang punya karunia nubuat itu nggak sembarang nubuat gitu, enggak. Bahkan mereka itu seringkali takut untuk mengucapkan karena tidak ingin salah. Jangan sampai kita ngucap tapi bukan dari Tuhan. Loh, ini nabi dan orang yang benar gitu ya. Sama dengan membedakan roh. Mungkin kita udah ngerasa ini nggak benar, tapi kita cari dulu, tunggu dulu. Jangan sampai kita ucap sembarangan sampai salah. Kita uji segala sesuatu firman Tuhan. Ya, oh ini bukan dari Tuhan rasanya. Oke, kita uji, terus kita uji. Lalu ini membedakan roh, ada yang dari sini langsung tahu ini palsu. Ya. Menarik sekali ya kalau ada orang bahasa roh dibuat-buat. Ya. Terus ada yang karunia membedakan roh. Langsung tahu ini bukan bahasa roh. Ya, lewat gini aja tahu langsung. Kamu bukan bahasa roh. Ya, pertama didiemin, ya, lalu disampaikan sama karunia mengajar, menasehati. Kalau nggak bisa bahasa roh, jangan dipaksa bahasa roh ya, karena bukan cuma itu karunia. Ya, kalau nggak bisa bahasa roh, jangan dipaksa bahasa roh. Kalau mau minta sama Tuhan, tapi terserah Tuhan yang memberi. Ya, nah kalau nggak bisa bahasa roh, punya karunia yang lain, melayani, menolong, it's okay, no problem. Itu firman Tuhan yang ngomong. Ya. Makanya kita belajar hari ini karunia itu banyak. Jangan sampai kita salah gitu ya. Harus itu. Nah, jadi karunia membedakan roh ini bisa tahu. Sambil diliatin gini kadang. Ya. Saya kenal beberapa orang yang karunia membedakan roh. Ya. Sambil diliatin ini biasanya. Ini bukan dari Tuhan. Nanti setelah pulang, setelah selesai ibadah diajak ngomong. Ya. Tapi pelan-pelan orang menasihati, menegur itu harus bijaksana. Ya ini, makanya kita perlu hikmat dari Tuhan. Ada karunia hikmat, ada karunia menasihati, ada karunia mengajar, itu harus bijaksana kita pakai. Lanjut, menunjukkan kemurahan. Karunia memberi, ya, itu kemampuan untuk orang sangat murah hati, menyumbang kekayaannya untuk orang lain yang membutuhkan mungkin, untuk orang yang dalam kesusahan, untuk pelayanan. Nah, ini penting sekali. Karunia memimpin, ya, kemampuan untuk mengatur orang lain, gereja, organisasi. Nah, ini kan harus punya karunia ini ya. Dan hikmat, pengetahuan, kemampuan untuk memahami, menyampaikan banyak hal. Apa artinya? Seringkali kan kita kurang mengerti. Karunia hikmat itu bisa memberikan pengertian. Ya, oke. Kita sampai di penghujung bab 5. Bagaimana kita mengenal karunia? Nah, ini kan kita sudah bahas banyak. Gimana Pak Pendeta, Pastor Ishak, kita ini bisa tahu karunia kita? Yang pertama, sadar bahwa setiap orang itu punya karunia. Jadi setiap orang engkau yang mendengar hari ini, engkau punya karunia. Ya, ini harus disadari dulu. Banyak orang nggak mau tahu, cuek ya, atau nggak memahami selama ini. Nah, hari ini kita harus tahu. Artinya tidak ada orang percaya yang tidak diberikan karunia untuk melayani. Yang pertama, kita harus tahu bahwa kita pasti semua dapat. Yang kedua, kita harus giat dalam pelayanan. Kalau kita aktif dalam melayani, nanti pasti kita temukan. Ya. Dan yang ketiga, ketaatan mutlak kepada Allah. Nah, ketaatan mutlak kepada Allah. Sambil melayani, sambil taat, sambil sadar kita pasti punya karunia. Nah, salah satu hal yang penting adalah kita punya mentor. Ya, saya tambah sedikit, adalah punya mentor. Kalau kita nggak punya mentor itu kita bingung ya. Makanya kenapa sih kedekatan rohani dengan bapak rohani itu penting ya. Jadi ketika kita itu bingung, apa ya karuniaku ya, maka kita bisa tanya mentor, bagaimana Pak mentor kita cari karunia saya. Oh ya, nah biasanya mentor sudah lebih pengalaman ya. Biasanya 3 ya.
Yang pertama, mentor mengatakan itu. Konfirmasi apa? Yang kedua, waktu kita melayani dalam bidang itu atau karunia itu kita lakukan, banyak orang diberkati. Dan yang ketiga, kita merasa sukacita melakukannya. Ya, sukacita melakukannya difilter oleh mentor kita dan memberkati banyak orang. Nah, ini seringkali karunia ditemukan dengan cara ini. Yaitu ketika kita aktif melayani. Jadi kalau kita belum melayani, mau tahu karunia agak sulit. Wong kita belum terjun dalam melayani. Kita melayani. Kita coba dulu asyar, ya. Kita coba dulu perjamuan suci. Kalau punya bakat tadi, ikut bakat ya. Bakat tadi mungkin main musik, menyanyi, ikut dulu ke sana. Nanti ketika Tuhan itu bukakan, maka kita bisa melebarkan semua ini untuk kemuliaan Tuhan, melebarkan kerajaan Allah. Dan bila nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, bila kita semua di-encourage ya, diteguhkan. Karena kita semua punya sesuatu yang luar biasa karunia dari Roh Kudus. Untuk kita semua berdampak dan memuliakan Allah. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kepada Engkau kami berseru Tuhan, kiranya Engkau bukakan setiap yang mendengar bahwa kami semua punya karunia rohani yang tidak dimiliki orang-orang yang tidak percaya, tapi kami miliki untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Roh Kudus gerakkan kami untuk semangat melayani dan taat kepada Tuhan, dan biarlah kami semua mengerti bahwa satu kali kami akan melayani dalam bidang khusus, bidang istimewa yang Tuhan sudah sediakan lewat karunia yang Tuhan berikan. Mungkin berbahasa, mungkin bernubuat, mungkin mengadakan mujizat, mungkin mengajar, menolong, atau memberi. Biarlah kami semua melakukan bagian kami untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih memberkati semua yang telah mendengar. Tuhan berkati hidupnya berbahagia, bertumbuh rohani, memuliakan Allah. Berkati Tuhan dengan hikmat, dengan kekuatan, dengan kesehatan, keluarga yang diberkati Tuhan, pekerjaan yang diberkati Tuhan, dan khususnya roh yang menyala-nyala untuk mengikut dan melayani Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu, memberkati semua yang telah mendukung channel ini, mendukung Sola Gratia. Tuhan Kau berkati semua yang telah subscribe, like, share, juga yang telah mendukung secara materi maupun non-materi. Kiranya Engkau berkati dengan berkat yang melimpah. Dan biarlah firman Tuhan yang telah kami bagikan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, pertemuan kami dalam kesempatan berikutnya dengan sukacita dan sehat dan api yang terus menyala-nyala, mengikut dan bertumbuh dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, satu pesan yang penting, kalau kita ini tahu karunia kita, baru kita ini sadar, kita ini orang yang dipilih Tuhan untuk berdampak. Seringkali orang kehilangan jati dirinya dalam Tuhan, ditipu iblis, diintimidasi karena nggak tahu karunianya. Duh, aku ini gunanya apa ya? Aku ini kok nggak berguna ya? Nah, salah itu. Padahal Tuhan sedang menyediakan karunia khusus buat setiap kita. Khusus ya. Istimewa yang berdampak bagi banyak orang dan jadi berkat. Bila karunia yang kita temukan ya dengan mentor masing-masing, Bapak Ibu yang ingin belajar ya bersama-sama, mungkin Pak Ishak saya mau dimentori gitu. Baik Bapak Ibu, saya bersedia, silakan DM, tinggalkan komen di bawah, bertanya, atau Pak saya ingin dimentori ya. Nanti kita lanjut via DM. Nanti biarlah kita sama-sama belajar, mencari, menemukan karunia Tuhan dalam diri kita, dan kita boleh melayani Tuhan dengan semangat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, demikian Sola Gratia, biarlah kita kiranya ditumbuhkan, mengerti, dan sampai ketemu dalam kesempatan berikutnya dengan sukacita yang besar dan semangat dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.